Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lorena Maga dari Teknik Sipil 2020 kelas D Rekayasa Nilai dengan NIM 210101201490. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi case pertama, yaitu pembangunan gedung kantor perusahaan. Pada tahun 1994, tim PE mempelajari sebuah kantor pusat komersil atas permintaan dari sebuah perusahaan investasi atau real estate. Fasilitas kantor pusat dan kantor komersial ini terdiri dari kira-kira 800 meter persegi ruang dengan tiga tingkat basement tempat parkir, 3 tingkat pertokoan, lantai mezanin untuk restoran, dan 2 menara perkantoran 17 lantai. Desain berada pada tahap pengembangan desain sekitar 60%. Perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta dolar. 4 tim melakukan studi, yaitu arsitektur, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Tim anggota diambil dari kantor kesultanan PE, desainer, dan pemilik. Ringkasan hasil. Tim menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide-ide ini, 50 proposal termasuk alternatif ditulis merekomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta dolar. Jika semua proposal ini diterapkan, mereka akan menghasilkan penghematan tahunan dalam pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan sebesar 500.000 dolar per tahun. Selain itu, laporan ini mencakup 30 saran desain untuk meningkatkan proyek secara keseluruhan yang didokumentasikan untuk dipertimbangkan selama pengembangan desain yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi proposal yang diajukan oleh tim VE. Di sini ada dari arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Dari arsitektural itu sendiri, jumlah proposalnya ada 16, initial savingnya sekitar 4 juta, dan life cycle savingnya sekitar 6,3 juta. Dari struktural, jumlah proposal ada 5, initial savingnya kurang lebih 2,2 juta, life cycle savingnya 2,2 juta. Untuk mekanikal, jumlah proposal ada 15, initial savingnya sekitar 3,6 juta, life cycle savingnya sekitar 5,4 juta. Untuk elektrikal, jumlah proposal ada 9, initial savingnya ada 4,7 juta, life cycle savingnya ada 5,3 juta. Nah, untuk total jumlah proposal itu ada 45, initial saving ada 14,6 juta, dan life cycle saving ada 191 juta 400. Rekomendasi VE. Arsitektural. Item menghentikan elevator di dasar lantai. Desain asli di setiap menara, 6 elevator melayani lantai bawah tanah ketiga untuk garasi parkir. Ini sama lift melayani belanja podium dan menara perkantoran 18 lantai. Desain yang diusulkan, ditambahkan 2 elevator hidrolik sebesar 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap bank lift untuk melayani garasi parkir hanya antara lantai dasar 3 dan lantai dasar atas, serta menghentikan elevator tower kantor di lantai dasar atas. Diskusi. Desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang diperoleh pada tingkat basement 1 hingga 3. Selain itu, proposal ini meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruang bawah tanah akan dapat diakses, yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Penghematan life cycle cost. Ini adalah penghematan life cycle cost-nya. Presentasi total penghematan. Total penghematan dibagi total biaya asli dikali 100%. Jadi presentasi total penghematannya adalah 7,3,6%. Struktural. Desain asli konstruksi lantai tipikal untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah cast in place atau chip. Ribis slab beton merentang di antara balok beton chip, sebuah lempengan 7 cm ditempatkan di atas lantai. Desain yang diusulkan, gunakan papan berlubang beton pracetak dan prategang. Konstruksi diusulkan di semua lantai area di mana desain rib slab ditampilkan saat ini. Tebal papan pracetak adalah 25 cm dengan 7 lempengan atas cm. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga akan membentang 10 meter sampai 9 meter bentang bebas antara balok beton chip yang berjalan dalam arah NS. Diskusi. Desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Selain itu, spesialis dalam penggunaan produk pracetak struktural sangat tinggi merekomendasikan penggunaan papan berongga karena ekonomis dan tersedia. Penghematan life cycle cost-nya kurang lebih 1.400 dolar. Persentase total penghematan.
Dari sini rumusnya adalah total penghematan dibagi total biaya dikali 100% yang hasilnya 33,9%. Selanjutnya ada mekanikal. Desain asli, desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi panas atau TES yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik terpasang pada 2 pendingin seberat 214 ton. Pendingin bekerja sekitar 100% selama berjam-jam di luar jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan atau air dingin untuk periode puncak dan untuk penggunaan darurat. Desain yang diusulkan, tim VA mengusulkan untuk menghilangkan lantai 4 dan 5 basement dan memindahkan ruang pompa ke basement level 1. Proposal ini hanya dapat diimplementasikan jika elevator dihentikan di lantai dasar. Pelat alas harus dijatuhkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk lift ruangan di bawah yang lift yang berhenti di permukaan tanah bagian atas. Juga hanya 1 reserve per menara diusulkan untuk sistem tes yang baru. Diskusi. Alternatif ini akan membutuhkan sekitar $124.000 konstruksi tangki dan sewa yang dikurangi dampak karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke basement. Luas tangki yang terlibat 7 kali 36 kali 3 lantai kurang lebih menjadi 756 meter persegi. Biaya sewa hilang per tahun $30.150 per luas tangki dikali 2 luas tangki sama dengan 60.300 per tahun. $60.300 per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan peningkatan laba atas investasi sebesar 48,4% dan desain asli 21,3%. Catatan proposal ini harus dievaluasi untuk kedalaman tangki 10,6 meter ideal adalah 12,0 meter. Relokasi ruang pompa tes dan penggunaan 1 reserve per menara. Biaya asli. Ini ada penghematan life cycle cost-nya, kurang lebih ada $975.000. Persentase total penghematan. Rumusnya adalah total penghematan dibagi total biaya asli kali 100% yang menghasilkan 36%. Selanjutnya ada elektrikal. Desain asli sistem yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung dengan 4 transformator kVA. Terdiri dari 1 set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai, bangunan, dan papan distribusi. Daya umum MSB dihubungkan melalui transfer pemindahan otomatis atau ATS untuk memisahkan generator darurat. Desain yang diusulkan. Hapus sistem saluran bus, kurangi ukuran peralatan dengan menggunakan HVAC, gunakan lebih dari 2 untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder. Hubungkan semua dengan kabel 13,8 loop. Diskusi sistem yang dirancang sangat mahal. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem ini diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Sistem yang dirancang mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Ini ada penghematan life cycle cost-nya. Persentase total penghematannya. Rumusnya total penghematan dibagi total biaya asli dikali 100% yang menghasilkan 74,7%. Kesimpulan, semua rekomendasi dan saran desain di atas terkandung dalam ringkasan hasil laporan ini. Tim PM mengembangkan 45 proposal yang diajukan untuk perubahan yang mewakili penghematan biaya awal sekitar $14,5 juta, penghematan biaya siklus hidup $19,4 juta, penghematan tahunan lanjutan $500.000 per tahun. Singkatnya, sekitar 50 ide jika diterapkan akan berarti penghematan hingga $14,5 juta. Biasanya semua ide tidak mungkin diterima, namun hasil dari Rokarya ini harus membuktikan tidak hanya mengurangi biaya awal tapi juga mempengaruhi biaya kepemilikan lanjutan pada kisaran $265.000 per tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.